Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja. Yang presentasi kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 1 udah siap? Oke, nanti kelompok 1 presentasi, langsung kelompok 2, baru setelah itu sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan dengan raise hand ataupun di via chat. Nanti kalau yang di chat ternyata belum terjawab, kita pindah ke grup WA. Gitu ya. Oke, langsung saja silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, kalau gitu kita mulai ya. Jadi materi yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada pengertian pasar modal, yang kedua itu ada fungsi pasar modal syariah, dan yang ketiga itu pelaku pasar modal, beserta cirinya. Ini silahkan Mas Kifayatul menjelaskan mengenai ini. Menurut Metwali, dalam buku Huda dan Nasution tahun 2007, ada beberapa fungsi dari keberadaan pasar modal syariah. Yang pertama itu memungkinkan bagi masyarakat itu berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga itu memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya, lalu memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Selanjutnya kalau menurut Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pasar modal syariah itu yang pertama itu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Selanjutnya itu sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Lanjut. Nah, ini mengenai pelaku pasar modal syariah. Nah,
pelaku pasar modal syariah itu sebenarnya lembaga atau pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pasar modal. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dari emiten. Emiten itu merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa yang disebut emiten. Nah, emiten ini melakukan emisi dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal. Apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham, dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang diterbitkan adalah obligasi. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan, dan hal ini dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lanjut, Mas Hifayatur. Nah, tujuan emiten melakukan emisi itu ada 6. Yang pertama itu untuk perluasan usaha, yang kedua itu untuk memperbaiki struktur modal, yang ketiga itu untuk mengadakan pengalihan pemegang saham, terbukaan itu mendorong meningkatnya profesionalisme, yang kelima itu menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor itu lebih besar, dan yang terakhir itu sarana promosi bagi emiten itu sendiri. Lanjut. Investor. Nah, investor ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau emiten tadi. Nah, sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor itu biasanya melakukan penelitian atau analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Adapun tujuan utama para investor. Lanjut. Nah, ini tujuan para investor dalam pasar modal. Yang pertama itu memperoleh dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang akan diperoleh investor dari hasil pengelolaan dana emiten. Yang kedua itu kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor dalam sebuah perusahaan, maka semakin besar juga penguasaan investor tersebut pada perusahaan. Yang ketiga itu berdagang. Jadi, investor itu akan menjual kembali pada saat sahamnya tinggi, supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah bursa efek. Lanjut. Bursa efek. Bursa efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek-efek pihak lainnya dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek itu didirikan tujuannya supaya penyelenggaraan perdagangan efek yang terjadi itu lancar, teratur, dan efisien. Lalu, untuk Bursa Efek Indonesia, belum lanjut. Untuk Bursa Efek Indonesia itu merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Lanjut. Nah, perusahaan efek atau securities company. Jadi ini tuh merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek itu gunanya itu dia bisa membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Terus selanjutnya dia juga bisa melakukan pembelian atau penjualan untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan atau fee atau nama lainnya perantara perdagangan efek atau broker. Dan dia juga bisa jadi manajer investasi di mana dia itu bisa mengelola portofolio efek untuk para investor atau nasabah. Lanjut.
Patriarki. Oke, maaf jika tadi agak lama. Jadi kami dari kelompok 10 akan yang terdiri dari Mas Alvan, saya sendiri, dan juga yang terakhir dari Mbak Nafis akan menjelaskan materi mengenai landasan fikih pasar modal syariah. Nah, topik pembahasan kami yaitu fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Yang kedua, instrumen pasar modal syariah. Yang ketiga, jenis-jenis akad dalam pasar modal syariah. Dan yang terakhir yaitu transaksi yang dilarang dalam saham syariah. Nah, perlu kita ketahui sendiri sebelumnya, yaitu fatwa dalam bahasa Arab berarti sebuah petuah atau nasihat. Secara istilah yaitu jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh sebuah lembaga, baik perorangan maupun yang mempunyai yang diakui otoritasnya dalam memberikan fatwa. Nah, namun dalam pemberian fatwa tidak sembarang orang dapat memberikan fatwa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi fatwa, seperti adil, berakal, balik, dan yang terakhir yaitu merdeka. Sifat adil atau kriteria adil sendiri mempunyai 3 syarat. Yang pertama yaitu fatwa tersebut harus dilandasi dengan dalil-dalil. Yang kedua, pemberi fatwa haruslah mempunyai kapasitas ilmiah yang cukup untuk mengistinbatkan atau untuk menyimpulkan sebuah hukum. Yang ketiga, yaitu pemberi fatwa tidak boleh mengikuti kehendak dari peminta fatwa. Nah, kita lanjut ke isi dari fatwa DSN MUI tersebut. Kita bisa melihat isi lengkapnya dalam fatwa nomor 40 tahun 2002 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, tentunya para ulama MUI mengistinbatkan fatwa ini dengan beberapa dalil, baik dari dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, maupun dari dalil akli yang bersumber dari ijtihad dan qiyas. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, dan ada Al-Baqarah 278 dan sampai 279. Dan masih banyak lagi ya. Yang kedua yaitu dari hadis yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak pula membahayakan orang lain. Yang kedua seperti hadis dari riwayat Al-Baihaqi, seperti Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, dan hadis lainnya yang bisa kita lihat dalam fatwa tersebut. Yang ketiga yaitu kaidah usul fiqh. Nah, kaidah usul fiqh yang menjadikan landasan dasar para ulama dalam menentukan fatwa ini yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah malam yadulu dalilun ala tahrimnya. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua yaitu dalil tentang tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Dan yang terakhir yaitu dari pendapat Dr. Wahbah, yaitu Dr. Wahbah menganggap bahwa transaksi saham hukumnya boleh. Mengapa? Karena terdapat seperti kerjasama antara pemilik saham dan pemberi saham atau emiten. Nah, emiten yang menerbitkan efek syariah harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis usaha, produk, barang atau jasa yang diberikan, dan akad serta tata cara pengolahannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emiten wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah atas efek syariah yang dikeluarkannya. Yang ketiga,
yaitu emiten wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki SCO atau Syariah Compliance Officer. Yang keempat yaitu emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah. Sewaktu-waktu efek syariah tersebut dapat dibatalkan atau bukan lagi sebagai efek syariah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ada di atas. Nah, untuk instrumen efek syariah sendiri dalam fatwa DSN pasar modal syariah ada 5, yaitu yang pertama saham syariah. Nah, yang kedua yaitu obligasi syariah, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat efek berakun syariah, dan yang kelima surat berharga syariah. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam pasar modal, yaitu akad-akad yang ada dalam pasar modal. Nah, sebelum kita masuk ke akad-akadnya, terlebih dahulu mungkin kita akan mengetahui apa sih itu akad. Lanjut. Nah, di sini pengertian akad itu secara bahasa itu akad berasal dari bahasa Arab yang berarti itu suatu ikatan atau persetujuan. Nah, sedangkan menurut istilah akad sendiri itu adalah suatu transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain, yaitu untuk melakukan suatu perbuatan. Lanjut. Ada 5 akad yang ada dalam pasar modal syariah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada akad ijarah, kedua ada akad kafalah, ketiga ada akad mudharabah, keempat ada akad musyarakah, dan yang kelima itu ada akad bai' al-musawamah. Nah, dari kelima itu nanti kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Mungkin bisa lanjut. Nah, yang pertama yaitu adalah akad ijarah. Akad ijarah itu adalah akad perjanjian antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan ijarah itu sendiri. Nah, biasanya akad ijarah itu dalam pasar modal syariah itu digunakan dalam penerbitan suku atau bisa juga untuk kegiatan obligasi. Nah, yang kedua yaitu ada akad kafalah. Akad kafalah itu adalah akad perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin dengan tujuan untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin. Nah, biasanya akad kafalah itu dalam pasar modal itu biasanya digunakan dalam kegiatan obligasi. Nah, yang ketiga yaitu akad bai' al-musawamah. Nah, akad bai' al-musawamah itu adalah suatu akad jual beli biasa di mana penjual itu tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungannya. Biasanya akad bai' al-musawamah itu digunakan dalam praktek jual beli saham. Nah, yang keempat yaitu ada akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal, dengan cara pemilik modal itu menyerahkan modal dan pihak pengelola itu yang mengelola modalnya itu sendiri. Nah, biasanya akad mudharabah pada pasar modal syariah itu digunakan dalam penerbitan suku. Nah, di sini penerbitan suku itu berdasarkan fatwa DSN nomor 33, nanti kita bisa cek semua. Nah, yang terakhir itu ada akad musyarakah. Akad musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk aset. Nah, biasanya ini akad musyarakah itu digunakan dalam kegiatan saham syariah. Lanjut, Sir. Dan selanjutnya itu ada transaksi yang akan dijelaskan sama Mbak Nafis. Ya, kemudian transaksi yang dilarang dalam saham syariah. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam saham syariah, yaitu yang pertama, yaitu front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar. Nah, transaksi ini bertujuan untuk meraih keuntungan atau menghindari kerugian. Kemudian yang kedua yaitu misleading information atau informasi yang menyesatkan. Yang dimaksud itu memberi keterangan
akan mempengaruhi harga efek di pasar modal. Jadi, transaksi ini dilarang karena akan merugikan salah satu pihak atas ketidakbenaran informasi tersebut. Transaksi yang ketiga yaitu wholesale, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan atau manfaat atas transaksi saham tersebut. Jadi transaksi ini biasanya dilakukan ada satu pihak yang mempunyai dua rekening di dua broker yang dua rekening di dua broker yang berbeda, yaitu yang tujuannya itu akan membantu harga naik, harga turun maupun harga tetap, yang sehingga memberi kesan bahwa penawaran itu seperti penawaran wajar atau transaksi yang wajar. Yang keempat yaitu transaksi pre-arranged trade, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan, yang terjadi karena ada perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Maksudnya, ada dua atau lebih pihak yang bersepakat untuk memasang order beli atau order jual, yang tujuannya itu untuk menaikkan atau menurunkan harga atau hanya sekedar untuk memberi kesan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Yang kelima yaitu transaksi pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga itu mencapai level tertinggi, pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut akan melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Maksudnya itu, ada pelaku yang memompa harga pada suatu saham itu pada harga yang di atas normal, sehingga setelah sampai harga yang diinginkan pelaku itu, dia akan keluar dari pasar, sehingga saham tersebut akan turun harganya. Lanjut, Mas. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi hype and dump. Transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan uptrend yang disertai informasi positif yang tidak benar atau misleading dan juga disertai dengan transaksi pump and dump. Nah, dalam transaksi hype and dump ini, selain memompa harga saham, pelaku juga menyebarkan rumor yang seolah-olah itu positif mengenai harga saham, sehingga investor terpancing untuk investasi. Yang selanjutnya, creating fake demand or supply, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu yang memasang order beli atau jual pada level harga terbaik. Namun, jika harga tersebut sudah mencapai best price atau harga terbaik, maka order itu akan dihapus level harganya secara berulang-ulang. Maksudnya, pelaku ini melakukan modus dengan memasang order jual atau order beli. Selanjutnya, short selling atau jual kosong, yaitu suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjualan terhadap surat berharga itu belum dimiliki pada waktu akad. Maksudnya, di mana investor itu meminjam dana untuk menjual saham yang belum dimilikinya dengan harga tinggi dengan harapan akan membelinya lagi dengan harga yang lebih murah dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya itu pada saat harganya turun. Yang selanjutnya yaitu margin trading, yaitu pembeli membayar sebagian harta secara tunai yang sisanya itu dilunasi dari pinjaman kepada bank melalui perantara dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan pialang untuk melunasi pinjaman. Lanjut. Selanjutnya, insider trading, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial dengan cara memanfaatkan informasi internal. Jadi dia itu memanfaatkan informasi yang belum dipublikasi atau internal. Selanjutnya, cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga itu menurun pada pagi hari dan investor publik itu akan melakukan short selling. Kemudian, upaya
pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sore hari, yang menyebabkan pelaku short selling itu akan gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembayaran pada harga yang lebih mahal. Sekian. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan untuk presentasi pertama dan presentasi kedua. Presentasi pertama tentang konsep pasar modal syariah dan presentasi kedua tentang landasan akad dalam pasar modal syariah. Pertanyaan bisa via chat atau raise hand. Tuh Mas Akhir mau nanya tuh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.